Tahun 1834. Bulan emas bundar memancarkan cahaya saat awan lewat, beberapa dari mereka berusaha menyembunyikan bulan tetapi hanya untuk diterbangkan oleh angin. Itu seperti malam lainnya bagi penduduk desa yang tinggal di antara Valeria, kerajaan barat dan Midwell, kerajaan selatan, di dekat tepi sungai. Setiap kekaisaran memiliki desa dan kota mereka sendiri, namun, belum diputuskan kekaisaran mana bagian tanah tertentu ini akan menjadi milik. Lampu dan lentera dinyalakan di sekitar rumah kecil mereka sementara hutan yang mereka kelilingi menjadi gelap setelah senja. Di salah satu rumah, seorang gadis kecil berusia 6 tahun tinggal bersama orang tuanya, yang sekarang sedang mengelus kelinci barunya yang dia terima dari ayahnya. Dia sering melihat bulu kecil binatang melompat-lompat di hutan tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk membelainya begitu dekat. Dia sedang menjalankan tangan kecilnya di bulu putih ketika dia mendengar ibunya memanggilnya. Kati, ibunya memanggilnya, panik dalam suaranya. Gadis kecil itu bangkit dari tempatnya duduk, mengambil kelinci di lengannya dan berjalan keluar dari kamar kecil untuk menemui ibunya. Ibunya tampak ketakutan saat dia terus melihat ke belakang ke pintu. Sayang, kata ibunya sambil membungkuk untuk menatap mata gadis kecil itu, aku ingin kamu tetap di sini, tutup pintunya dan jangan buka sampai papamu atau aku datang menjemputmu. Kemana kamu pergi? Tanyanya sambil menatap ibunya, mata coklatnya bertanya. Pada saat yang sama, tangisan melengking seorang wanita bergema di luar, membuat ibu dan anak perempuan itu melihat ke arah jendela. Ibu yang khawatir itu memegang wajah putrinya dengan kedua tangannya untuk mendapatkan perhatiannya. Kati, sayangku, bisiknya lembut kepada putri kecilnya, ingat papa dan mama akan selalu mencintaimu. Hati-hati, anakku, katanya saat genangan air mata terbentuk di matanya, menempatkan ciuman di dahi putrinya. Dia tahu dia tidak punya waktu untuk menjelaskan, dan bahkan jika dia melakukannya, apakah si kecil akan mengerti? Kati tumbuh dengan begitu banyak kelembutan dan cinta. Dia berada pada usia ketika kuncup muda dimaksudkan untuk mekar menjadi bunga yang indah, tetapi nasib tidak bisa dihindari. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sesuatu yang lebih berbahaya sedang menuju ke arah mereka. Seseorang menggedor pintu dengan keras sementara area itu dipenuhi dengan teriakan wanita dan pria. Bersembunyi. Wanita itu menangis dan gadis kecil itu bergegas bersembunyi di bawah tempat tidur. Gadis kecil itu tahu ada yang tidak beres dan ingin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ibunya menyuruhnya bersembunyi. Tangisan di luar rumah dan gedoran keras di pintu membuatnya takut saat dia membawa hewan itu lebih dekat ke dadanya. Dia kemudian mendengar suara pintu kamar yang diketuk yang diikuti oleh keheningan yang mematikan. Kati keluar dari persembunyiannya, untuk mengintip ke aula tetapi bingung melihat seorang pria memegangi ibunya, yang giginya menancap di lehernya. Jejak kecil darah menetes dari sudut mulutnya saat dia minum, dia memberi makan darahnya. Mama, dia memanggil ibunya yang tampak tak bernyawa. Tidak ada senyum di wajahnya dan matanya tampak kosong. Ibunya sudah lama pergi dan sekarang hanya sepotong daging. Mendengar dia berbicara, pria yang memberi makan wanita itu mengalihkan pandangannya ke gadis kecil yang berdiri di pintu. Menjilati bibirnya, dia melemparkan wanita yang ada di tangannya ke tanah saat dia membuntuti gadis di depannya dengan senyum gila. Mata merah cerahnya bersinar dengan kegembiraan sambil memikirkan mangsa segar yang berdiri di depannya sekarang. Seorang gadis kecil sebagai hadiah untuk vampir, kata pria itu melihatnya berlari menuju ruangan lain tapi dia lebih cepat, manusia kecil tak berdaya di bawah belas kasihan vampir. Tidak akan begitu jika jenis Anda mendengarkan kami tetapi lihat apa yang mereka bawa pada diri mereka sendiri. Aku akan menikmati meminum darah manismu. Kati tidak mengatakan apa-apa selain mundur perlahan saat tangannya gemetar ketakutan. Dia terpojok dan tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang. Ketika pria di depannya menerjangnya, dia memejamkan mata menunggu untuk disakiti tetapi tidak ada yang terjadi kecuali suara hentakan di udara dan suara gedebuk di tanah. Membuka matanya perlahan dia melihat bahwa pria itu terbaring di tanah. Menggerakkan pandangannya ke atas, dia mendapati dirinya menatap sepasang mata merah gelap tidak seperti mata yang tergeletak di tanah. Keduanya saling menatap, satu dengan ekspresi ketakutan sementara yang lain karena penasaran, menatap binatang di tangannya. Ketika pria jangkung itu maju satu langkah, gadis kecil itu berbicara. Tolong jangan bunuh itu, bisiknya sambil memegang kelinci di dekat dadanya. Mendengar ini, pria itu memiringkan kepalanya ke samping. Aku tidak akan, katanya, matanya terpaku pada wanita itu membuatnya menggeliat dengan tubuhnya yang mengintimidasi. Pada saat yang sama,
Seorang wanita berambut pirang muncul dalam setelan baju besi ringan, melangkah ke dalam ruangan dengan busur kecil. Tuan, kami telah mengambil orang-orang yang berada di perbatasan sebagai sandera, beberapa termasuk penyihir meskipun dua dari mereka melarikan diri sebelum kami dapat menangkap mereka. Elliot sudah pergi untuk mengejar mereka, lapor wanita itu dan pria itu mengangguk singkat. Bagaimana dengan yang selamat? Tanyanya pada bawahannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tidak ada, Pak. Semua dari mereka telah kehabisan darah. Inilah yang terjadi dengan bajingan dari kerajaan lain. Melanggar hukum sesuka mereka, membunuh pria dan wanita yang tidak bersalah tanpa ampun, kata pria itu dengan nada dingin. Kalau saja si idiot Lord itu memutuskan lebih cepat, itu akan menyelamatkan pertumpahan darah dan pekerjaan yang tidak perlu. Bukankah setengah vampir ditahan dewan? Wanita itu bertanya padanya. Entah dewan tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau transformasi seseorang menjadi salah saat mengubah manusia menjadi sekelompok setengah vampir gila. Sepertinya dewan akan mengirimkan pemberitahuan lagi kepada kita. Sylvia, bersihkan tempat ini dan kubur mayatnya. Dan minta Elliot untuk menemuiku setelah dia selesai dengan tugasnya saat ini. Ya, tuanku, jawab Sylvia dengan anggukan dan melanjutkan. Saya menemukan ini tergeletak di tanah, dia menyerahkan perkamen kertas yang dalam keadaan menggulung kepadanya. Dia melihatnya membuka gulungannya, untuk melihat apa itu dan mendengarnya bergumam, ini adalah nama-nama, dan saat dia mengamatinya, salah satu alisnya terangkat, apakah kamu menemukan orang tergeletak di sekitar ketika kamu menemukan ini? Dia bertanya, ini bukan perkamen biasa, pikirnya dalam hati, isi di dalamnya adalah informasi yang sangat rahasia. Terlalu banyak. Mayat penduduk desa berserakan di seluruh area, matanya kemudian beralih ke gadis muda itu, apa yang akan kamu lakukan dengannya, Alexander? Dia bertanya pada pria itu. Kasihan, pikirnya, keluarganya musnah dan tidak ada manusia di sekitarnya. Aku tidak tahu, jawabnya sambil menghela nafas. Ketika mereka melewati ruangan, Kathy melihat ibunya terbaring di lantai, tak bernyawa. Dia berlari ke sisinya dalam upaya untuk membangunkannya tetapi tidak ada gunanya. Ibunya tidak akan kembali. Dia merasakan tangan dingin di bahunya membuatnya berbalik ke arah pria yang telah menyelamatkannya. Tidak apa-apa, katanya sambil menatap gadis itu. Isak tangis meninggalkan bibirnya dan dia membenamkan dirinya dalam pelukan pria itu, menangis pelan. Tidak yakin apa yang dilakukan dalam situasi seperti itu, dia memeluk gadis itu dan membiarkannya menangis dalam pelukannya. Sylvia merasa matanya melotot kaget melihat sikap Tuhan terhadap gadis itu. Dia tumbuh mengenalnya dan penguasa Valeria tidak pernah menunjukkan perasaan atau sikap seperti itu kepada siapapun. Lord Alexander Delcroft adalah tipe pria yang tidak akan repot-repot menyediakan air untuk orang sekarat apalagi meminjamkan seseorang bahu untuk menangis tapi di sini dia menenangkannya. Apalagi itu adalah manusia. Dia tidak bergaul dengan manusia kecuali mereka memiliki koneksi tinggi di masyarakat dan berguna baginya. Kathy tidak tahu harus berbuat apa, dia merasa kesepian dan tersesat. Begitu dia merasa air matanya berhenti, dia mundur beberapa langkah, menatap pria dengan mata coklatnya yang besar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu sebelum berbicara. Dia akan tinggal bersamaku mulai sekarang, Alexander memutuskan, membuat Sylvia mengarahkan kepalanya ke arahnya. Tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa Raja Vampir tertarik pada manusia, tetapi ini adalah manusia yang masih muda. Begitu dia cukup umur, kita bisa mengirimnya ke rumah manusia. Kurasa begitu, jawab Sylvia. Kami memiliki manusia yang bekerja di kastil karena itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jika mereka meninggalkannya dengan manusia lain, mereka tidak akan tahu apakah manusia akan memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun juga, perbudakan masih merajalela. Siapa namamu? Alexander bertanya dengan nada berwibawa dengan tatapan tajamnya membuatnya waspada terhadapnya. Kau menakuti gadis malang Alex yang bertanya seperti itu. Tersenyumlah, kata Sylvia membuat Alexander melemparkan tatapan tajam ke seluruh ruangan. Melembutkan tatapannya, dia mencoba memasang senyum di wajahnya yang pada gilirannya membuatnya tertawa terbahak-bahak dari bawahannya. Kamu menyebutnya senyum. Sylvia bertanya padanya. Baik, kamu yang menanganinya. Bentaknya sebelum melangkah keluar rumah. Wanita itu berjalan menuju gadis muda itu dan duduk berlutut. Hai, saya Sylvia dan itu Alexander, dia memperkenalkan dengan senyum lembut. Kami tidak bermaksud jahat dan hanya ingin menawarkan bantuan kepada Anda. Siapa namamu sayang? Catherine, jawab gadis itu sambil mendapatkan senyuman dari wanita yang berdiri di depannya.